5, 4, 3, 2, 1. Saya ingin mengajak kepada hadirin jamaah dan juga diri saya sendiri agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita manfaatkan Ramadan ini sebagai upaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil salah satu ayat yang berisi tentang apa yang semestinya atau tugas kita sebagai manusia ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Kemudian satu lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dua ayat ini artinya hampir sama, yang mana menggambarkan bahwa Allah menciptakan kita sebagai manusia ini adalah untuk beribadah kepada Allah atau menyembahku Allah. Wa ma lan ora umiru merintah aku Allah illa kecuali liya'budu untuk agar menyembah kepadaku Allah. Itu peran yang pertama. Peran yang kedua, potongan ayat juga, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Jadi Allah akan menjadikan manusia ini sebagai khalifah. Yang dua peran ini kalau kita pelajari betul, yaitulah fungsi utama dari manusia sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah fil ard yang menentukan baik buruknya bumi ini. Makhluk yang lain tidak ada yang punya peran seperti itu. Mereka hanya hidup, contoh binatang hanya hidup justru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Demikian juga tanaman-tanaman, semuanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, dua perintah, dua peran yang mesti kita lakukan sebagai manusia ini tentunya kalau khalifah berarti sesuai tingkatannya masing-masing, tapi setidaknya minimal memimpin untuk diri kita sendiri. Jadi dua peran ini tidak akan bisa dilakukan oleh kita sebagai manusia apabila kita tidak memiliki bekal, utamanya adalah masalah kesehatan. Kita merasakan sekarang ini alhamdulillah yang hadir di sini semuanya sehat. Amin. Ya, meskipun usianya beragam, ada yang 20, ada yang 30, ada yang 40, ada yang ya ini insya Allah 60-an, ya, tapi semuanya sehat. Nah, dengan kita sehat berarti insya Allah kalau kita sebagai umat Islam berarti kita diwajibkan untuk mengikuti perintah-perintah setidak-tidaknya sebagaimana dalam rukun Islam, yaitu syahadat jelas, kemudian sholat, ya, kemudian puasa, zakat, dan haji. Selama ini barangkali yang paling sering dibahas adalah keterkaitan antara puasa dan kesehatan. Yang mana kalau kita lihat dalam tidak ada satupun jurnal atau penelitian yang menerangkan tentang
akibat dari orang yang sakit dikarenakan puasa secara Islam. Kita yakin bahwa Allah ketika memerintahkan, mewajibkan kita, itu pasti sudah diukur sesuai dengan kadar dan kemampuan kita sebagai manusia. Kita tahu juga bahwa puasa ini adalah bentuk ibadah yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Hanya berbeda-beda caranya. Contoh, Nabi Daud mengajarkan sehari puasa, sehari tidak. Nah, kalau Nabi Isa mengajarkan puasa yang berbeda dengan kita. Nah, kalau ada umat Nasrani misalnya yang berpuasa, nah, apakah betul itu mengikuti Nabi Isa betul apa tidak? Tetapi yang jelas mereka mengatakan bahwa dia puasa, yang tentunya sangat berbeda dengan puasa kita. Nah, tidak ada satupun penelitian yang menunjukkan bahwa orang puasa secara Islam mengakibatkan suatu penyakit, malah justru sebaliknya. Ya, sebab kalau kita secara teori kedokteran, kemampuan manusia itu andai tidak makan, tidak minum sama sekali, itu bisa bertahan sampai seminggu. Tapi andai minum saja, masih makan, itu kemampuan kita itu bisa lebih dari 2 minggu. Nah, sementara puasa yang diajarkan secara Islam hanya puasa mulai dari imsak sampai dengan maghrib. Meskipun kalau kita melihat sesuai dengan daerahnya atau tempat-tempat tertentu, ada di negara, misalnya di daerah kutub utara atau kutub selatan, ketika musimnya misalnya musim panas, ya, itu bisa imsaknya jam 2, maghribnya jam 10. Itu pun selama dia memang niat puasa, maka pasti masih mampu dan kuat. Paling sama juga seperti di kita. Awal-awal hari pertama itu adaptasi dulu. Hari begitu kedua, ketiga, dan seterusnya. Seperti sekarang, hari ke-15 insya Allah justru kalau kita sampai misalnya lebih dari sebulan, itu tidak makan siang sudah menjadi hal yang biasa. Itu memang manusia memiliki kehebatan di situ. Manusia itu sebuah makhluk yang paling bisa beradaptasi dengan lingkungan, ya. Sehingga manusia ada di alam manapun, misalnya di pegunungan ada, di sekitar lautan ada, di kutub juga ada, yang itu kemudian mengadaptasikan diri sesuai dengan misalnya dengan pakaian-pakaiannya dan sebagainya. Nah, untuk itu sebagai garis dari apa yang saya sampaikan di sini, tentunya tidak hanya puasa yang mesti kita kaitkan dengan masalah kesehatan, tetapi kita yakin bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah, pasti bisa menimbulkan hal yang positif atau justru menimbulkan kesehatan bagi diri kita semuanya. Saya beri contoh sedikit karena waktu. Sholat saja, ya, orang awam kadang ada yang menggambarkan, oh, sholat itu seperti senam, gitu ya. Tapi kita tidak boleh. Sholat ya sholat, ya, jangan dikait-kaitkan dengan senam. Ya. Tetapi setidaknya ketika kita sholat dengan sempurna, itu menggambarkan bahwa kita itu sehat. Kenapa? Karena setiap gerakan-gerakan dalam sholat itu menggambarkan bahwa kita mampu menggerakkan anggota tubuh kita secara sadar.
Bapak Ibu mungkin kalau punya orang tua atau kakek atau nenek atau saudara yang sudah sepuh yang terkena stroke, dokter kan biasanya untuk menguji suruh angkat tangan, ya, angkat tangan gini. Kita di sini insya Allah tadi itu seperti ini berarti angkanya 6 sempurna, ya, sempurna 6. Ada di antara karena sakitnya itu hanya mampu begini, ya. Ada yang lebih sini lagi, ada yang sudah tidak kuat apa-apa, itu skornya 0. Bayangkan kita gerak dalam sholat itu mulai takbir, ruku, sujud, duduk, ya, dan duduknya sholat itu berbeda dengan duduknya orang nongkrong. Dan itu orang barat kalau tidak biasa duduk seperti kita tidak bisa. Panjenengan lihat orang-orang barat kalau pas kumpul-kumpul misalnya duduk, kita bersila bisa karena sudah biasa seperti ini, atau duduk tahiyat seperti itu. Orang yang tidak pernah sholat ya duduknya pasti berbeda dengan kita. Nah, dengan aktivitas gerakan-gerakan seperti itu berarti bisa menunjukkan bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat. Selebihnya kita bisa melihat kalau orang sudah diuji sakit, ada yang sholatnya dengan duduk, ada bahkan dengan tidur, dengan isyarah dan sebagainya. Dan itu adalah tahapan-tahapan, karena kita memang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Si'ilallahul afiyah ba'dal yakin wa tawakkal. Mintalah kamu kepada Allah akan kesehatan, ya, setelah kita dalam keadaan iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sehat adalah amanah. Marilah kita jaga dengan sebaik-baiknya, dan orang baru tahu betapa mahalnya sehat ketika orang itu sedang sakit.